Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Salila dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel Ayah Pemilik Cinta yang Terlupakan 2 yang ditulis oleh Eldewes Almira. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan, pengalaman maupun pengorbanan seorang ayah, di mana novel ini menggambarkan kehebatan seorang ayah melalui pengorbanan untuk keluarga. Letihnya mencari nafkah dan betapa kokohnya kedua bahu sang ayah untuk menanggung segala beban kehidupan. Apapun yang dilakukan sang ayah demi keberhasilan anak-anaknya, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Kedekatan seorang ayah dengan anak perempuannya adalah hal yang sakral. Meskipun seorang anak perempuan memiliki banyak sosok laki-laki di kehidupannya, namun sosok ayah tak pernah tergantikan oleh lelaki manapun, karena ayah adalah sosok pertama dalam kehidupan seorang anak perempuan. Bahkan, mungkin sosok ayah adalah cinta pertama bagi kebanyak anak perempuan. Apapun yang terjadi, anak perempuan tetap selalu menjadi gadis kecil kesayangan sang ayah. Tidak peduli berapapun usia anak perempuan dan pencapaian apa yang ia raih, ayah akan tetap selalu menjadi pahlawan bagi anak perempuannya. Amanat dari novel tersebut, kita harus menghormatinya dan tidak boleh melupakan pengorbanan seorang ayah. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatot Brusantoso dari 12 MIPA 3. Saya akan mensinopsiskan novel yang berjudul Laskar Pelangi. Jadi Laskar Pelangi ini ditulis oleh Andrea Hirata, penerbitnya Bentang Pusaka, tahun penerbitnya itu 2005, dan jumlah halaman novel itu 529. Jadi novel ini menceritakan tentang 10 anak yang bersekolah SD di Muhammadiyah dengan segala keterbatasan fasilitas. Akan tetapi Bu Mus terus-menerus menyuntikkan semangat belajar kepada anak-anak itu. Bersama-sama mereka berjuang untuk menunjukkan bahwa keterbatasan tak mampu menghalangi mereka untuk bersaing dengan anak-anak sekolah lain dan meraih prestasi. Jadi amanat yang disampaikan dalam buku cerita ini atau buku novel ini adalah keterbatasan tak mampu menghalangi anak-anak untuk meraih sebuah prestasi ataupun sebuah cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sparkishan Santoso dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit isi dari novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes dan Fana. Novel ini menceritakan tentang kakak beradik bernama Anton dan Angel yang terlahir dari keluarga tidak mampu dan hidup berkesusahan. Karena kedua orang tua mereka sudah kehabisan uang, mereka ditinggal sementara di rumah oleh ayah dan ibunya pergi keluar kota untuk mencari pinjaman uang. Namun, saat perjalanan pulang, kedua orang tua Anton dan Angel mengalami kecelakaan dan tewas. Kini mereka menjadi yatim piatu. Mereka tinggal bersama bibi dan suaminya, yaitu Om Rudi. Om Rudi tidak sebaik yang dikira oleh Anton dan Angel. Di balik kedoknya yang menampung anak-anak terlantar, Om Rudi memiliki rencana jahat dan memanfaatkan anak-anak itu untuk mengamen. Saat sedang mengamen, Agnes dan Anton bertemu dengan seorang anak yang seumuran dengan Anton yang bernama Wira, dan akhirnya mereka berteman. Wira adalah anak orang kaya, tapi dia memiliki penyakit jantung. Suatu hari, Angel mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk rumah sakit. Demi menyelamatkan Angel, Anton rela dijual oleh Om Rudi untuk menebus biaya rumah sakit Angel. Dari situ Anton dan Angel mulai terpisah. Setelah itu Om Rudi melarikan diri dan akhirnya Angel diasuh oleh orang tua angkatnya yang seorang diplomat, dan Angel dibesarkan di Australia. Angel tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan menjadi seorang pengacara. Saat berkuliah, Angel bertemu dengan dokter muda yang bernama Martin Wira, dan akhirnya Angel dan Martin menjadi dekat setelah itu bertunangan. Angel memutuskan untuk pergi ke Indonesia untuk mencari kakaknya Anton. Akhirnya Angel bertemu dengan Om Rudi dan melaporkan Om Rudi
untuk membawanya ke pengadilan agar Om Rudi mendapatkan hukuman. Saat di persidangan, Om Rudi memberitahu kepada Angel bahwa Anton sudah meninggal dan Anton mendonorkan jantungnya kepada seorang. Setelah itu, Om Rudi memberikan alamat rumah penerima jantung Anton. Angel pun mencari rumah penerima jantung kakaknya itu. Siapa sangka bahwa yang menerima donor jantung Anton itu adalah Wira, teman masa kecilnya. Dan Wira juga adalah tunangan Angel, yaitu Martin Wira. Angel merasa sangat terkejut, tapi Angel berkata bahwa ia tidak marah pada keadaan ini, dan baginya Anton selalu hidup melalui sosok seorang Wira. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini adalah mengajak kita untuk tidak mudah menyerah dan menghadapi setiap persoalan hidup, berjuang dan bangkit dari keterpurukannya, dan menjadi orang yang sukses, berani memperjuangkan hak dan keadilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Kurniawati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel 5 cm yang ditulis oleh Doni Dirgantoro. 5 cm merupakan novel yang menceritakan tentang 5 orang yang bersahabat, yaitu Zafran, Arial, Ian, Genta, dan seorang wanita bernama Riani. Riani bercita-cita bekerja di stasiun televisi. Arial yang paling tampan di antara mereka. Zafran mempunyai impian menjadi seorang picisan. Genta merupakan leader di antara mereka, dan Ian merupakan seorang yang fanatik dengan bola dan merupakan penggemar Happy Salma. Mereka berlima telah bersahabat selama 7 tahun, dan di mana ada kalanya mereka merasa jenuh dengan kegiatan mereka, dan mereka memutuskan untuk tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut, mereka mengejar cita-cita mereka masing-masing. Dan setelah 3 bulan tersebut, mereka kembali berkumpul dan melakukan perjalanan panjang. Perjalanan panjang mereka diakhiri di puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Puncak Mahameru. Dan pada akhirnya pun mereka menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya, dan mereka pun akhirnya menggapai impian mereka masing-masing. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu keyakinan yang kuat dan disertai dengan kerja keras dan selalu bersyukur akan memberikan hasil yang kita inginkan. Dan dalam sebuah pertemanan, kita harus menerima kekurangan dan kelebihan, dan jadilah manusia yang beranggapan bahwa kitalah yang mengatur keadaan, bukan diatur oleh keadaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karenina dari kelas 12 MIPA 3 akan menceritakan tentang sinopsis buku novel berjudul Best Friend Forever karya Rizuka. Buku ini menceritakan tentang kisah 4 sahabat yang bertemu saat mereka pertama kali memos SMA. Mereka dipersatukan karena mereka sangat-sangat tidak bisa bergaul. Lando yang sangat pendiam dan dingin namun tampan, Coki yang sangat bebas, Sid yang sangat periang, dan Rama yang sangat sopan. Mereka memiliki sifat seperti itu karena didasari oleh keluarganya masing-masing. Lando yang memiliki sifat pendiam dan dingin karena keluarganya yang bercerai. Sid yang mempunyai sifat periang karena keluarganya yang sangat harmonis. Rama, keluarganya mengajarkan dirinya untuk menjadi orang yang sopan, dan dan keluarga Coki membiarkan Coki memiliki sifat yang bebas, namun tetap harmonis. Dalam buku ini mereka semua sedang mencari jati diri mereka sebagai remaja. Kisah percintaan mereka pun sangat dikemas sedemikian rupa untuk menjadi nikmat para pembaca remaja. Dalam buku ini saya menangkap bahwa setiap remaja pasti mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu. Dalam usia remaja kita rentan
dianggap sebagai anak kecil, namun sebenarnya kita ini dewasa dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Remaja juga dalam buku ini juga mereka sangat mengajarkan bagaimana mencintai diri sendiri dan saling bermaafan jika bertengkar sesama teman. Segitu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Sakul Khair Zuhair dari 12 MIPA 3. Saya akan menceritakan atau memberitahu sinopsis singkat dari cerita Arwah buatan Jonathan dan Guntur Alam. Oke, jadi di cerita tersebut tokohnya yaitu ada Jonathan, ada Leo, ada Nai, Melody, lalu ada Bram, ada Budi, lalu ada Mario, lalu ada Pahasta. Oke, jadi langsung ke ceritanya. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak bernama Jonathan yang hidup dengan ekonomi rendah. Jadi, karena ekonominya yang rendah, dia membutuhkan pekerjaan. Saat mencari pekerjaan, dia didukung oleh dua sahabat karibnya, Leo dan Nai. Namun, Jonathan dan dua sahabat karibnya tidak dapat menemukan pekerjaan. Dan hasilnya, salah satu wanita yang mencintai Jonathan itu menawarkan pekerjaan di usaha kakaknya Melody. Nah, setelah Melody menawarkan kepada Jonathan, Jonathan pun menerimanya. Tapi Leo sedikit melarangnya. Dikarenakan apa? Karena Leo tahu betul usaha milik kakak Melody memiliki masa lalu yang buruk. Namun Jonathan tidak memikirkannya. Dia tetap ingin bekerja. Lalu setelah pulang dari sekolah, dia ke tempat kakaknya Melody, ditemani oleh Leo, Nai, dan Melody. Nama kakak Melody itu adalah Bram. Bram ini menawarkan ke Jonathan dan Jonathan menerimanya. Namun Nai ingin bekerja juga. Dikarenakan apa? Karena takut cemburu oleh Melody. Lalu, si Leo ini membantu Jonathan dan Nai. Hanya membantu, tapi tidak bekerja. Nah, setelah mereka bekerja dari tempat Mas Bram, mereka pun pulang. Namun, mereka tidak sadar kalau mereka diikuti oleh arwah penasaran yang ada di tempat Mas Bram. Mereka pulang, lalu yang terjadi adalah Leo bunuh diri. Jonathan dan Nai kaget menerima kabar tersebut. Namun, di esokan harinya mereka harus tetap bekerja karena mereka telah membuat kontrak dengan Mas Bram. Mereka bekerja seperti biasa. Lalu 3 hari kemudian mereka mendapatkan hal teror kecil seperti perasaan tidak enak, lalu lampu suka mati sendiri, mereka merasa diikuti, hanya seperti itu. Namun, 1 minggu kemudian, mereka merasa ada hal besar yang akan terjadi. Namun, yang terjadi adalah Nai tiba-tiba menghilang, dihilangin oleh arwah penunggu di tempat usaha Mas Bram. Nah, saat hilang, Jonathan berusaha mencari Nai, namun tidak ketemu, dan akhirnya dia ke kantor Mas Bram. Sebelum dia ke kantor Mas Bram, dia pun menuju Melody terlebih dahulu karena posisinya ada Melody. Dia ingin ke Mas Bram bersama. Hasilnya saat mereka sampai di tempat Mas Bram kerasukan lalu menghilang. Jonathan dan Melody pun panik. Nah, Melody ini mengingat suatu hal. Kalau dulu memiliki seorang pelayan yang memiliki kekuatan gaib yang bisa berbicara dan mengusir setan. Akhirnya Melody dan Jonathan menuju orang tersebut. Nama orang tersebut adalah Pahasta. Pahasta pun diceritakan oleh Jonathan dan Melody tentang apa yang terjadi di tempat Mas Bram. Pahasta tergesa-gesa agar ke tempat Mas Bram dan
Pak Hasta pun memulai agar Nai dan Mas Bram selamat. Nai dan Mas Bram pun selamat. Namun, Pak Hasta bingung. Kenapa hantu ini ingin sekali mengganggu Mas Bram? Hantu ini pun bercerita dan mengenalkan dirinya bahwa namanya adalah Budi. Budi ini adalah teman yang dulunya sahabatan. Budi ini adalah seorang yang bersahabat dengan Bram dulu. Dia ini bunuh diri dikarenakan patah hati oleh Bram. Karena apa? Bram ini memilih Mario dibandingkan Budi. Namun, di setelah bercerita, Bram pun memotong cerita. Karena apa? Dia ingin menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Bram ini sebenarnya membunuh Mario demi Budi. Setelah Budi mendengar hal tersebut, Budi pun hidup dan dia bisa tenang arwahnya. Lalu Budi pun tenang dan Bram disuruh oleh Pak Hasta untuk membayar dosa-dosanya. Dan diskotik pun atau tempat usaha Bram ini tidak ada arwah penasaran lagi. Dan Jonathan dan Nai bisa bekerja seperti biasanya. Oke, amanat dari cerita yang bisa kita ambil adalah setiap ingin bekerja ataupun ingin melakukan sesuatu harus dilihat dulu bibit bebet bobotnya. Jika ingin memiliki persahabatan yang baik, kurangi rasa perasaan terhadap sahabat sendiri. Karena jika kita memiliki perasaan terhadap sahabat kita sendiri, mungkin jika kita menyatakan cinta, mungkin kita akan kehilangan sahabat sekaligus orang yang kita sayangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meriani dari 1253. Saya akan menjelaskan sinopsis dari novel Fobia Cewek. Sebuah memuar humor adalah kumpulan 50 kisah nyata dan lucu yang bersumber dari pengalaman pribadi seorang Ari Zetnanto. Sejak ia duduk di bangku TK 0 besar sampai dengan lulus di pesantren di Jawa Timur, kalian akan menemukan banyak sebuah kekonyolan sekaligus mutiara hikmah yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kisahnya mengajarkan trik dan teknik menyontek di kelas, bermain film bersama Vivi Samudro, ketemu hantu Gajah Mada, menjadi spesialis pembawa kompor, dihukum gara-gara main pingpong, menjadi penyebab tragedi darah nyamuk, duel di tempat angker, mengikuti lomba surat cinta di radio, menjadi sang penemu, dan tentu saja mengatasi rasa takutnya terhadap wanita. Perkenalkan, nama saya Andreas Marlas dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Koala Kumal. Dalam novel ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Raditya Dika. Dika baru saja mengalami patah hati karena batal menikah. Wanita yang ingin ia nikahi tersebut selingkuh dengan seorang pria tampan bernama James. Karena patah hati, Dika yang seorang penulis merasa frustasi dan kesulitan dalam menuliskan bab terakhir dari buku yang hendak ia selesaikan. Suatu hari, pada sebuah pertemuan yang tak disengaja, Dika bertemu dengan gadis cantik dan unik bernama Trisna. Pertemuan Dika dan Trisna kala itu berlanjut dengan sebuah hubungan pertemanan di antara keduanya. Sisi unik yang ada pada diri Trisna membuat Dika merubah pandangan pesimisnya terhadap dunia. Lambat laun hubungan pertemanan mereka menjadi semakin akrab. Mengetahui Dika belum menyelesaikan buku yang ia tulis, Trisna berkeinginan untuk membantu Dika dalam penyelesaian bab akhir bukunya tersebut. Trisna pun berupaya keras agar Dika berhenti merasakan pahitnya patah hati dengan segala cara. Ia pun tak henti-hentinya memotivasi Dika untuk dapat bangkit dari kegagalan cinta dan membalaskan dendamnya pada gadis yang gagal ia nikahi tersebut. Waktu pun terus berlalu, dan pada akhirnya Dika mengetahui hubungan Trisna dengan kekasihnya di masa lalu. Ternyata dahulu Trisna pernah mengalami rasa sakit akibat kegagalan cinta melebihi apa yang Dika rasakan. Dika pun penasaran dan ingin tahu seperti apa pengalaman pahit masa lalu yang dialami oleh Trisna. Hubungan kedekatan mereka terus berlanjut dengan segala keseruan dan kelucuan yang mereka alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deru Sisma dari kelas 12 MIPA 3. Di
Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel Kami Bukan Sarjana Kertas, karya dari Jombang Santani Kairen. Novel ini menceritakan sekumpulan mahasiswa yang berkuliah di kampus UDEL, yaitu kampus yang reputasinya sangat buruk. Mahasiswa tersebut bernama Ogi, Ranjau, Gala, Arko, Sania, Juisa, dan Catherine. Mereka berkuliah di kampus UDEL dengan berbagai macam masalah dan kerumitan. Tetapi mereka selalu termotivasi oleh dosen konseling mereka, yaitu Ibu Lira, lulusan dari Rekayasa Genetika S3 Amerika. Namun, dosen yang lainnya hanya memanfaatkan mahasiswa sebagai ladang uang. Dan ada juga yang melama-lamakan kelulusan mahasiswa. Karena menurut dosen yang lain, mahasiswa merupakan ladang uang dengan cara menjual buku dengan harga yang selangit. Adapun problem masalah-masalah lainnya seperti masalah keluarga, menikah, dan bekerja. Amanat dari novel ini yaitu setiap tindakan yang kita lakukan itu akan berdampak negatif maupun positif pada kehidupan yang akan kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.